Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kritik teks. Apa sih yang dimaksud dengan kritik teks? Kritik teks adalah dasar menghakimi suatu teks, karena teks di dalam suatu manuskrip banyak terjadi kesalahan-kesalahan, banyak terjadi varian-varian. Maka kritik teks adalah bagian penting, bagian dari metode untuk penelitian suatu filologi. Untuk yang kedua, pemahaman mengenai kritik teks adalah memberikan evaluasi terhadap teks. Jadi evaluasi adalah membenarkan berbagai kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam suatu teks manuskrip. Terus pengertian yang ketiga adalah meneliti dan menempatkan teks pada tempat yang tepat. Kalau yang sebelumnya itu ada banyak varian, ya ada mungkin 10 varian, maka langkah di sini adalah mengenalkan mengenai metode-metode kritik teks. Kritik teks ini berfungsi adalah menempatkan teks secara objektif bahwa naskah itu dianggap paling tua. Kritik teks di sini berfungsi untuk mencari naskah mana yang arketip dan naskah yang subinduk. Terus apa sih tujuan dari kritik teks? Tujuan dari kritik teks di sini adalah pengertiannya menghasilkan teks yang sedekat-dekatnya dengan teks aslinya. Jadi fungsinya adalah mengembalikan suatu teks yang asli, yang arketip dulu, naskah induk dulu, karena banyaknya varian-varian itu telah mengalami terjadi kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh si orang penyalin, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Pada akhirnya teks tersusun kembali seperti sedia kala dan bisa menjadi rujukan bidang ilmu lain, bidang sejarah, bidang antropologi, bidang linguistik historis, atau mungkin bidang etnolinguistik atau yang lain. Ini bisa menjadi rujukan. Tujuan dari filologi itu adalah membantu ilmu-ilmu lain. Pada saat Anda melakukan penelitian filologi, maka di sini dikenalkan 5 metode kritik teks. Seumpama Anda menemukan satu naskah, menemukan 10 naskah, ternyata di situ isinya sama. Maka apa sih yang harus Anda lakukan ketika menemukan 10 naskah atau 5 naskah atau mungkin satu naskah? Di sini saya akan jelaskan berbagai metode, yaitu ada 5 ini metode-metode yang digunakan pada saat Anda melakukan penelitian filologi. Untuk metode yang pertama yaitu metode intuitif. Metode ini bekerja dengan cara mengambil naskah yang dianggap paling tua, kemudian cara memperbaiki teks yang dinilai salah atau kurang lengkap dengan cara membaca naskah-naskah lainnya. Semacam strategi tambal sulam lah, istilahnya semacam itu. Ini artinya apa? Kalau teks naskah yang dinilai tua itu kurang lengkap ataupun salah, maka dilengkapi dengan naskah lainnya. Metode ini disebut dengan metode subjektif karena berdasarkan subjektivitas si peneliti. Posisi peneliti di sini adalah mengambil suatu naskah yang dianggap tua. Tua itu bukan nggak ada tolak ukurnya, nggak ada metodenya, ya tinggal ambil gitulah, maksudnya semacam itu. Kemudian dianggap yakin bahwa naskah ini paling tua gitu. Kemudian naskah ini yang dijadikan suntingan teks. Jadi berdasarkan selera mana suka, ya, itu artinya semacam itu. Terus yang kedua itu ada metode objektif. Kalau tadi sebelumnya subjektif, kalau yang kedua ini adalah objektif. Objektif itu adalah metode yang memperhatikan tempat di mana naskah yang sama ditemukan. Apabila naskah di wilayah B ditemukan 3 varian naskah, bisa dipastikan memiliki kesalahan yang sama. Ini seumpama gini ya, seumpama naskah Hikayat Nabi Bercukur. Naskah Hikayat Nabi Bercukur ternyata di Jombang di sini ditemukan 5. Kemudian di daerah Yogyakarta ditemukan 6. Terus kemudian di daerah Jawa Barat, Ciamis seumpama ditemukan
Maka di Jombang, di Jogja, dan di Ciamis itu memiliki berbagai varian. Seumpama di Jombang ditemukan 5 ya, maka 5 itu memiliki kesalahan yang sama. Di Jogja seumpama ditemukan 3, maka 3 itu memiliki kesalahan dan yang sama gitu. Ini metode objektif itu maksudnya semacam itu. Maka ada semacam kayak akar peta dari metode gitu ya. Di sini maksudnya ini seumpama naskah A. Naskah A ini ditemukan di Jombang, kemudian naskah B ini ditemukan di Jombang. Maka kedua naskah ini jelas-jelas memiliki kesalahan yang sama. Ini namanya hiperketip. Hiperketip itu namanya subinduk dari suatu naskah. Kalau arketip adalah naskah yang dianggap paling tua dan paling lengkap lah. Teks yang asli gitu maksudnya semacam itu. Ini hiperketip X ini ditemukan di Jombang seumpama, terus hiperketip Y ini ditemukan di Yogyakarta, juga ada yang saya namakan dengan C dan D. Ini jelas-jelas memiliki kesalahan yang sama. Jadi antara Jombang dengan Yogyakarta ini jelas-jelas memiliki suatu perbedaan, mungkin perbedaan dari punktuasi, mungkin perbedaan dari cara penulisan, mungkin ada suatu teks yang dihilangkan gitu. Itu maksudnya semacam itu. Maka langkah para filolog dalam metode objektif ini adalah merunut suatu naskah yang dinilai teks yang paling asli gitu, yang paling dianggap paling tua dan paling lengkap. Itu tugasnya para filolog semacam ini. Ini bisa sampai X, Y, Z atau yang lain. Seumpama naskah itu ditemukan di 3 wilayah, maka ada berbagai hiperketip. Bisa jadi hiperketip itu ada 5 atau ada 2 atau ada 3. Di dalam hiperketip Y seumpama ada 10, maka ini harus dicantumkan 10. Pada akhirnya nanti menemukan naskah yang dianggap paling istimewa atau arketip. Itu maksudnya semacam itulah. Arketip ini pada saatnya nanti akan disunting, kemudian diterjemahkan. Itu bagian arketip ini. Arketip ini pada akhirnya nanti akan disajikan ke dalam pabrik, diterjemahkan, dan bisa dimanfaatkan oleh bidang ilmu lain. Terus yang ketiga itu ada metode gabungan. Metode gabungan ini dipakai apabila naskah menurut tafsiran filologi semuanya hampir sama. Perbedaan antara naskah tidak besar, walaupun ada perbedaan, tetapi hal itu tidak mempengaruhi suatu teks. Itu pemahaman dari metode gabungan. Jadi penentuan untuk dipilih atas dasar jumlah naskah yang banyak itu merupakan sanksi bacaan yang betul. Seumpama di situ ada kesalahan cuma tanda baca, atau kesalahan menulis, atau kesalahan yang lain, maka di dalam metode gabungan ini adalah ya dipukul rata. Kemudian seumpama di situ ditemukan 10 manuskrip ya, ternyata 6 manuskrip memiliki kesamaan yang sama, kesalahan yang sama, mulai tanda baca, mulai ada huruf, cara penulisan huruf itu ada mengalami kesalahan yang sama, tetapi yang 4 itu mengalami sedikit perbedaan gitulah. Maka dalam metode gabungan ini Anda harus mengambil salah satu dari 6 tersebut untuk dilakukan proses penyuntingan teks. Ini maksudnya semacam itu. Ini semacam agak-agak semi subjektif ya. Jadi karena di dalam suatu metode ini tidak merunut, cuma naskah dijadikan satu, kemudian dipilih naskah mana yang memiliki kesamaan paling banyak, maka itu bisa diambil satu kemungkinan untuk dilakukan suatu suntingan. Terus yang selanjutnya adalah metode landasan. Metode landasan ini diterapkan apabila menurut tafsiran ada satu naskah yang unggul kualitasnya dibanding dengan naskah-naskah
lain yang diperiksa dari sudut bahasa, kesastraan, sejarah, dan lain-lain. Ini juga termasuk sangat subjektif ya. Ini berdasarkan selera peneliti. Seumpama di sini ditemukan suatu naskah itu dianggap paling tua menurut pemahaman Anda sendiri, menurut peneliti menganggap itu naskah yang paling tua. Ini bisa ditentukan dari sisi mungkin di dalam suatu cerita tersebut agak lengkap, kemudian dari sisi minimnya kesalahan, mungkin dianggap naskah itu sudah dianggap paling tua. Ini banyak hal untuk mengidentifikasi untuk penentuan suatu metode landasan ini. Kemudian seumpama di situ ditemukan 10, maka varian hanya digunakan untuk pelengkap atau penunjang untuk memperbagi induk teks. Seumpama Anda menemukan 10 varian naskah gitu ya, kemudian Anda mengambil satu manuskrip yang dianggap pemahaman Anda sendiri itu paling istimewa, Anda memiliki suatu dasar, yaitu bisa jadi dari sisi bahasanya, mungkin dari sisi ceritanya itu agak lengkap, atau mungkin dari sisi bahan kertasnya itu memakai kertas yang dianggap tua, bisa jadi kertas deluang atau yang lain. Kemudian naskah-naskah varian yang lain memakai kertas Eropa, bisa jadi semacam itu. Seumpama di naskah induk ini terdapat suatu cerita tentang petualangan ini, tetapi di naskah yang lain, di naskah B itu ternyata tidak ada. Jadi langkah para peneliti untuk seumpama memakai metode landasan adalah melengkapi apa kekurangan dari naskah induk itu. Intinya ya saling melengkapi. Seumpama di naskah B, C, D, E itu ada ini, kemudian di naskah induk tidak ada, maka saling mendukung dan saling melengkapi. Itu salah satu langkah untuk memperbaiki suatu teks atau memperbaiki suatu tanda baca atau memperbaiki yang lain. Itu model metode landasan itu kayak semacam itu. Terus yang terakhir adalah metode dengan naskah tunggal. Naskah tunggal adalah naskah tunggal itu maksudnya satu. Apabila hanya ditemukan satu naskah saja, sehingga tidak mungkin adanya proses membandingkan teks. Di sini Anda tidak bisa melakukan suatu perbaikan teks karena Anda tidak bisa menemukan pembanding lain. Anda hanya menemukan satu. Anda sudah mencari di dalam katalog-katalog naskah-naskah di Nusantara, ternyata Anda tidak menemukan judul tersebut atau cerita yang menyangkut hal-hal tersebut, tidak ada memiliki kesamaan dengan naskah lain, maka di sini Anda dalam penelitian filologi bisa memperlakukan naskah itu sebagai naskah tunggal. Naskah tunggal ini memiliki dua macam strategi ya. Yang pertama adalah edisi diplomatik, adalah menerbitkan naskah atau proses transliterasi murni sesuai apa yang tertera di dalam naskah. Metode ini kelemahannya adalah menyulitkan orang lain yang ingin membacanya. Maksudnya edisi diplomatik ini adalah seumpama Anda sebagai peneliti filologi ya, jadi di sini posisinya Anda tidak melakukan suatu pengeditan atau yang lain, baik di situ ada kesalahan tulis atau apa, Anda tidak dianjurkan untuk melakukan perbaikan itu. Jadi Anda murni melakukan transliterasi dari apa naskah yang ada tersebut. Seumpama di situ memakai aksara pegon, maka Anda harus dalam proses transliterasi ke dalam Latin ya Anda murni sesuai apa yang tertera dalam naskah pegon itu. Ini edisi diplomatik. Cuma kelemahannya adalah menyulitkan orang lain, maksudnya bidang ilmu lain yang ingin memanfaatkan naskah Anda atau hasil penelitian Anda ke dalam ilmu yang ingin diteliti oleh orang lain, bisa jadi linguistik historis atau apa. Terus yang kedua ada edisi standar. Edisi standar ini adalah menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakkonsistenan kata, tanda baca, dan lain-lain. Sedangkan ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Ini maksudnya edisi standar adalah para filolog
hanya membetulkan tingkat kesalahan-kesalahan kecil yang ada di dalam suatu manuskrip itu. Semesti ketidakkonsistenan kata, maksudnya seumpama di situ ada kata, seumpama naskah Melayu ada kata jangan gitu ya, jangan ternyata di dalam naskah tersebut di halaman pertama seumpama ditulis jangan gitu ya, ternyata di halaman 4 dan 3 itu ditulis jagan, terus di halaman 10 itu ditulis jangan. Jadi ketidakkonsistenan itu adalah tugas Anda untuk membetulkan seumpama Anda memakai metode edisi standar, termasuk mengenai tanda baca di situ yang tidak konsisten, maka Anda harus melakukan pembetulan sesuai standar umum yang umum dilakukan di situ. Terus mengenai ejaan ini juga Anda harus menyesuaikan dengan ejaan yang berlaku saat ini. Seumpama di situ ditulis kata faras ya, padahal yang seharusnya yang betul adalah paras, berarti Anda harus merubah huruf dari apa yang ada di dalam suatu naskah itu untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pengertian saat ini. Ya, itu tadi ya mengenai beberapa metode dalam suatu penelitian manuskrip. Seumpama Anda ingin ambil skripsi mengenai filologi, berarti Anda harus memahami 5 metode ini. Seumpama Anda menemukan 1 naskah, menemukan 5 naskah, menemukan 10 naskah, maka metode ini adalah sebagai perlakuan Anda pada saat ingin melakukan suatu suntingan teks. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga memberikan manfaat ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.